Ya, terdengar. Baik, saya coba share screen Pak Edi. Sudah terlihat Pak? Sudah, Pak. Baik, ini saya sebentar saya. Halo, terdengar Pak ya? Kedengaran, Pak. Oke, baik. Sorry Pak Edi. Bapak Ibu semuanya, hari ini mungkin saya pernah memberikan safety moment ini 2 tahun yang lalu, seingat saya. Ini saya coba saya refresh lagi. Ini mengenai Fukushima Daiichi disaster. Ya, mungkin ada yang masih ingat. Jadi apa yang terjadi tepatnya pada 11 Maret 2011 ya, tahun 2011. Jadi jam 9 jam 2.46 PM sore gitu ya. Jadi ada earthquake, disebutkan magnitudenya sampai 9 gitu ya. Luar biasa besar. Jadi menghantam di lepas pantainya kota Sendai. Jadi ini kalau kelihatan di peta ini, kursor saya nggak kelihatan di sini, tapi lihat di peta yang sebelah kanan itu area yang prefekturnya. Kemudian yang di kiri bawah itu epicentrumnya di offshore-nya di Sendai. Jadi kemudian ada yang tanda silang itu di Fukushima reaktor nuklirnya. Nah, apa yang terjadi? Jadi dikatakan bahwa magnitudo 9 earthquake-nya, jadi pusatnya itu 130 km di offshore-nya Sendai, Miyagi Prefecture. Ya, karena ini disebutkan ini sangat jarang terjadi ya, karena earthquake terjadi 2 kali hantaman begitu dan durasinya cukup lama 3 menit. Biasanya kalau di Jepang tuh paling cuma berapa detik, 15 detik, 30 detik, 45 detik aja udah berasa lama sekali. Ini sampai 3 menit begitu. Jadi sampai 3 menit sehingga sea floor itu sampai bertambah 600 km ya. Jadi seabednya itu bertambah selebar 10 sampai 20 meter horizontal sepanjang 600 km. Jadi daratannya itu bertambah panjang bertambah extended lebar 10-20 meter sepanjang 600 km di north-south-nya Jepang gitu. Nah, ini area yang terhantam tsunami ini 560 square kilometer. Jadi mengakibatkan fatalities ketika itu 19.000 ya, 19.000 orang kurang lebih yang fatalities-nya. Nah, karena efek dari tsunami tersebut. Dan banyak yang bangunan sampai 1 juta gitu, building yang destroy, yang hancur gitu. Kemudian ada yang sebagian juga kolaps. Nah, untuk refresh saja bahwa Fukushima Daiichi Reactor ini dia pembangkit nuklir sana untuk power plant gitu. Jadi dia itu tipenya ini dioperasikan mulai dibuat tahun 1960 oleh GE ya, kemudian Toshiba dan Hitachi gitu ya. Kemudian mulai beroperasi secara komersial itu tahun 71-75. Reaktor 1 sampai 3. Nah, reaktor kapasitas reaktornya ini dia sampai 460 megawatt begitu untuk 1 unit ya. Dan untuk unit 2 sampai unit 5 itu 784 megawatt. Dan unit 6 tuh sampai 1100 megawatt gitu untuk unit 6-nya. Nah, ini gambaran yang di bawah ini reaktornya ya, tipikal reaktornya yang dibangun oleh GE itu, dan yang atas itu setelah terjadi setelah pasca tsunami kemudian dia melting begitu ya, menjadi demikian. Nah, apa yang terjadi bahwa seperti saya sebutkan tadi, karena earthquake tersebut kemudian ada tsunami, kemudian akibatnya itu power supply, external power untuk ke reaktor itu cut off gitu ya, karena hantaman earthquake dan tsunami tadi, sehingga mengakibatkan plant itu dia
tidak didesain untuk 2 kali gitu ya, 2 kali dari apa istilahnya itu hantaman tsunami. Jadi level, jadi dia udah desain kalau kena tsunami sekian, kemudian tapi dia tidak desain untuk double. Ya, ini karena gempanya sangat dahsyat sehingga tsunami-nya besar sekali, dan sehingga reaktor tersebut kolaps dan akibatnya cooling sistemnya juga kolaps sehingga melting begitu ya, dan menyebabkan terjadinya hydrogen explosion karena tadi dia melting, kemudian ada leak, kemudian ada hydrogen explosion sampai damage, merusak bangunan dari reaktor tersebut. Nah, kemudian fuel dari reaktor tersebut melted ya, kemudian dia ada rilis ke lingkungan begitu ya, sehingga mengakibatkan contaminated surrounding area. Nah, disebutkan bahwa bencana ini sebenarnya masuk kategori yang sangat serius, warna merah nomor 2 itu masuk kategori yang si Fukushima ini. Jadi bencana terbesar setelah Chernobyl disaster tahun 1986. Nah, ini masuk kategori levelnya itu di INES level itu dia level 7 begitu ya. Nah, ketika ini ada radiasi yang lolos ke lingkungan, tidak ada yang dilaporkan ketika itu yang meninggal karena radiasi atau sickness gitu ya. Tapi sebanyak 2.259 orang itu kebanyakan meninggal dunia karena waktu dia pelaksanaan evakuasi. Jadi kalau 19.000 tadi karena dia kena hantaman tsunami, jadi 2.259 itu karena waktu dilakukan evakuasi dan sebagainya, karena blokade jalan dan sebagainya, karena usia pada sangat tua gitu, sehingga menyebabkan kematian. Nah, ya seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kemudian setelah itu, setelah antara April 2011 sampai April 2016 dilakukan mitigasi, kemudian measurement begitu ya, impact daripada radiasi tersebut terhadap lingkungan, sehingga karena populasi di radius 20 km itu kan orang-orangnya semua dievakuasi selama sepanjang 3 hari itu ya, kemudian dan area tersebut kemudian di clean up dan dibersihkan. Kemudian ada lagi bahwa karena tadi ada reaktor yang kolaps, satu reaktor yang kolaps, kemudian unit 4-nya itu tidak bisa dioperasikan sehingga pada tahun 2014. Kemudian reaktor pilih sampai Agustus 2011 itu berkurang dia, sampai berkurang setelah diukur lagi, dimitigasi, kemudian berkurang sampai 5 gigabecquerel per hour gitulah. Kemudian close rate-nya, dose rate dari radiasi tersebut juga sudah menurun begitu ya, sejak mulai dari Maret sampai Agustus 2011. Tapi tetap ada impact ke lingkungan, sehingga mereka sampai saat itu ya, saya pikir saat ini juga dilakukan pengawasan impact dari. Nah, Pak Edi, ini yang dapat saya sampaikan bahwa betapa pentingnya memang reaktor nuklir untuk power grid ya, tapi juga betapa resikonya juga konvensional reaktor nuklir ini ketika dibangun ataupun dioperasikan. Jadi sehingga perlu perencanaan yang sangat baik, desain yang sangat bagus untuk penanganan apabila terjadi adanya bencana seperti earthquake ataupun tsunami ya, karena biasanya lokasi dari reaktor nuklir itu selalu di berdekatan dengan pantai ataupun laut dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu semuanya, semoga menjadi bahan pelajaran buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ediansyah atas penyampaian sistemnya yang luar biasa.
kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Fikri Ferdiana. Waktu kami persilakan Pak Fikri. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Waktunya sampai jam berapa Pak Edi? Ya, sampai setengah 6. Kalau Setengah 6 maksimal ya. mentok. Baik Pak. Ya. Mungkin nanti sekitar 1 jam presentasi, sisanya tanya jawab ya Pak, kita diskusi. Baik, saya share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Fikri Ferdiana. Di sore ini saya akan presentasikan mengenai microgrid dan distributed energy resource management system. Mengenai profil saya sekarang di Schneider Electric Indonesia sebagai Energy Automation Product Marketing Manager di Digital Energy Division. Saya alumni Teknik Fisika ITB angkatan 2007. Ini untuk yang mau menghubungi saya silakan nanti connect di LinkedIn ya. Jadi langsung saja ke agenda. Jadi sore ini saya akan presentasikan, kita sharing mengenai apa itu microgrid dan distributed energy resource, di mana salah satunya adalah ini akan membuat the new electric world. Jadi dunia electricity yang baru, berbeda dengan konvensional atau teknologi yang ada yang kita ketahui sebelumnya. Kemudian overview mengenai apa itu microgrid dan juga DER atau distributed energy resource. Kemudian juga microgrid energy management system, bagaimana microgrid ini membutuhkan teknologi energy management system yang handal gitu ya. Kemudian juga bagaimana nantinya beberapa sistem microgrid ini saling terkoneksi, membuat menjadi large scale DERMS atau large scale distributed energy resource management system. Kemudian nanti silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, kita akan silakan untuk berdiskusi. Nah, the new energy landscape atau microgrid dan distributed energy resource ini membuat kita memerlukan suatu perubahan gitu ya di dunia kelistrikan atau di dunia energi, di mana tantangannya adalah kita harus lakukan ada 3D gitu yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar atau pernah melihat presentasi atau penjelasan sebelumnya, bahwa kita perlu more decentralized. More decentralized artinya contoh di sini ada 70% dari kapasiti kelistrikan ini ada tambahan dari renewable energy yang langsung terhubung ke jaringan distribusi. Jadi bukan lagi pembangkit-pembangkit besar seperti yang kita tahu ada PLTU, PLTG yang langsung terhubung ke jaringan grid gitu ya, jaringan transmisi terlebih dahulu, kemudian diturunkan ke jaringan distribusi. Tapi dengan adanya desentralisasi di mana 70%-nya nanti akan langsung terhubung ke jaringan distribusi, tidak perlu lagi jaringan transmisi. Kemudian D yang kedua adalah more decarbonize. Jadi tentu tantangannya adalah harus kita kurangi emisi karbon gitu ya. Di mana 82% dari ekonomi potensial energi efisiensi dari building, dari industri ini masih belum tersentuh gitu ya untuk kita lakukan pengurangan emisi karbon. Di mana mungkin yang kita tahu emisi karbon paling besar ya salah satunya adalah dari pembangkit listrik gitu ya, dari yang mana berbahan bakunya dari rata-rata dari coal gitu ya, dari batu bara, dari minyak, gas gitu ya. Jadi itu memang sudah tersentuh, tapi juga ada potensi lain yang mana salah satunya dari building, dari industri ini masih belum tersentuh untuk melakukan dekarbonisasi. Kemudian more digitize. Jadi dengan teknologi digitalisasi ini salah satunya peralatan handphone gitu ya, peralatan kita laptop, komputer, ini semuanya sudah terhubung. Tapi tidak hanya itu,
gitu ya, peralatan industri pun, peralatan-peralatan di dunia kelistrikan, dunia industri, ini semuanya akan saling terhubung ke internet. Jadi more digitized, semuanya menggunakan teknologi digital gitu ya, dengan adanya cloud service, internet internet of things gitu ya. Jadi ini akan menjadi more digitized. Kemudian juga more electric. Nah, ini juga menarik di mana akan ada penambahan electricity demand, ada keperluan tambahan di tahun 2040 itu menjadi lebih elektrik. Salah satunya adalah misalnya electric vehicle atau kendaraan listrik atau mobil listrik, motor listrik gitu ya. Jadi ini semua akan berubah dari atau meninggalkan fosil fuel gitu ya, dari bahan bakar bensin menjadi electric vehicle. Tentu ini juga akan menjadi tangan-tangan atau perubahan sendiri di dunia kelistrikan. Nah, tapi electric utility juga menghadapi beberapa tantangan di dunia kelistrikan ini. Salah satunya tentu dengan adanya tadi desentralisasi, ini ada DR integration. Ini akan menjadi satu disrupsi bagi perusahaan utility atau kalau di Indonesia di kita PLN gitu ya. DR integration ini tidak mudah karena akan menjadi nantinya menjadi sebuah gangguan terhadap stabilitas jaringan grid. Kemudian juga yang kedua misalnya climate impacts. Ini adanya perubahan iklim gitu ya, hujan ekstrim dan lain-lain, ini akan menyebabkan juga jaringan kelistrikan menjadi lebih sering terganggu. Kemudian ada data as the new energy, jadi data ini menjadi jadi sebuah energi baru di mana bukan hanya energi yang kita monitor gitu ya, tapi semuanya akan terhubung nantinya menjadi sebuah data yang bisa dianalisa. Kemudian changing regulation and policy, tentu ini akan berimpas nantinya terhadap regulasi. Mungkin di kita di PLN, di ESDM masih belum ada gitu ya regulasi yang jelas mengenai teknologi atau DR integration di jaringan distribusi ini seperti apa. Tapi kalau melihat di luar negeri misalnya sudah ada tarif yang fleksibel, adanya demand response dan lain-lain, ini tentu perlu juga melibatkan stakeholder yang terkait. Kemudian juga ada cyber security, di mana tadi Internet of Things dan lain-lain ini akan menimbulkan security gitu ya, karena sudah terhubung ke internet, cyber security risk atau resiko cyber security juga menjadi tantangan tersendiri. Lainnya adalah aging infrastructure, infrastruktur yang sudah tua gitu ya, sudah menua. Kemudian people sendiri, orang-orang yang mana masih masih konvensional gitu ya cara berpikirnya, di mana ketika ada teknologi baru mereka belum siap menerima. Kemudian juga new revenue model, jadi tidak hanya berimbas atau revenue yang dihasilkan PLN bukan hanya dari jualan listrik semata, tapi ada bisnis model lain yang bisa diterapkan terhadap pelanggan PLN. Kemudian new energy prosumer. Nah, ini nanti saya jelaskan prosumer. Apa itu prosumer gitu ya. Jadi prosumer ini misalnya kita punya rumah, kita punya gedung, kita punya pabrik gitu ya. Tidak hanya mengkonsumsi listrik dari PLN, tapi juga bisa menjual listrik balik ke PLN gitu ya, menjadi produsen. Jadi satu customer atau pelanggan PLN atau utility company itu akan menjadi produsen atau juga customer dalam satu waktu. Nah, dekarbonisasi ini, dekarbonisasi ini tujuannya tentu adalah untuk meratakan flatten the curve, gitu ya. Jadi ini mengenai kenaikan rata-rata suhu di bumi, di mana kalau kita lihat ini CO2 emission, gitu ya. Dari tahun 1750 sampai 1850 ini relatif mendatar gitu ya. Kemudian ditemukan power station di sebelum tahun 1900 kita pembangkit tenaga listrik
kemudian adanya penggunaan signifikan fossil fuel di tahun 1950, ini jika dilihat konsumsi CO2 ini akan menjadi sudah meningkat secara signifikan gitu ya, emisi CO2-nya. Dan sampai sekarang 2020 ini imbasnya adalah kenaikan suhu rata-rata bumi menjadi lebih tinggi plus 4 sampai 6 derajat Celcius dibanding seharusnya gitu ya. Nah, dengan tantangan tersebut kita harus lakukan dekarbonisasi tadi gitu ya. Jadi dengan adanya teknologi renewable energy, green energy integration gitu ya, teknologi digital, tujuannya adalah minimal ini meratakan atau bahkan mengurangi kembali emisi CO2 gitu ya. Jadi dari yang tadinya akan terjadi kenaikan hingga 4 sampai 6 derajat Celcius, ini kita bisa turunkan hingga targetnya adalah 2 derajat Celcius. Ini di mana ini sudah menjadi kesepakatan ya di COP yang ada di Inggris. Oke. Nah, apa itu the new energy landscape? Jadi the new energy landscape ini kalau kita dulu belajar gitu ya di saat kuliah atau sekarang juga Bapak Ibu yang tahu gitu ya konsep ketenaga listrikan itu seperti apa. Sebelum yang saat ini kita tahu adalah misalnya pembangkit yang tersentralized, ada PLTU, PLTG, pembangkit PLTA dan lain-lain, di mana kapasitasnya langsung besar, dia akan langsung terhubung ke jaringan transmisi, high voltage transmission. Kemudian dari transmisi diturunkan kembali ke jaringan distribusi, medium voltage, low voltage, kemudian dikirimkan ke customer, ke rumah-rumah, ke building, ke hotel, ke pabrik dan lain-lain. Ini rata-rata adalah fuel based dan standalone generation, jadi pembangkit yang besar. Tapi sekarang ini ada the new value chain, ada yang disebut the new energy landscape. Jadi apa bedanya yang dari yang lama dengan yang baru adalah centralized generation ini tetap ada gitu ya. Bisa dari pembangkit renewable energy dengan kapasitas besar, misalnya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya yang kapasitasnya besar, wind farm, atau bahkan masih menggunakan fuel fossil fuel, pakai coal gitu ya, batu bara dan lain-lain, ini tetap diperlukan. Kemudian dia juga kirim ke transmission. Gitu. Ini tidak ada perbedaan. Tapi perbedaannya di sini adalah antara transmisi dan distribusi ini akan menjadi 2 arah. Kemudian dari distribusi ke customer ini juga menjadi 2 arah. Makanya di sisi customer dia berubah namanya karena dia akan menjadi prosumer. Kenapa dia menjadi prosumer? Karena di sini kita lihat di sisi customer dia punya pembangkit sendiri. Nah, pembangkit sendiri inilah nanti yang akan menjadi istilahnya microgrid dan distributed energy resource tadi. Di sini kita lihat kemungkinannya prosumer ini punya PLTS, punya wind farm sendiri gitu ya, punya baterai storage sendiri, kemudian punya load-nya sendiri gitu ya. Kalau kita di building mungkin punya EV charger gitu ya, punya customer nantinya di mana sekali EV charger itu load yang digunakan akan besar gitu ya, berbeda dengan penggunaan elektronik device lain. EV charging ini akan memerlukan konsumsi daya yang cukup tinggi. Jadi new value chain, new energy landscape ini akan terjadi perubahan signifikan gitu ya dari arah pengiriman daya gitu ya, dari yang tadinya hanya 1 arah ini menjadi 2 arah, atau bisa juga ini adalah menjadi sistem microgrid yang tersendiri. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di microgrid. Nah, lebih detail ke microgrid. Jadi apa itu microgrid? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar gitu ya, atau sudah pernah tahu. Ada juga yang mungkin masih belajar gitu ya. Jadi microgrid ini pengertiannya adalah an integrated energy system. Jadi satu energi sistem yang terintegrasi di mana terdiri dari interconnected load dan distributed energy resource. Jadi secara simpel adalah satu sistem energi terintegrasi gitu ya,
di mana dia ada interkoneksi antara beban, di sini misalnya beban, load, dan juga distributed energy resource. Ada beberapa sumber energi. Misalnya kalau kita lihat di sini ada solar PV, ada wind turbine, ada generator, ada energy storage, dan juga utility. Utility ya artinya dari PLN sendiri. Gitu. Jadi ini energy resource semuanya. Nah, energy storage juga energy resource. Generator, walaupun dia masih pakai solar, pakai diesel gitu ya, tapi kita bisa sebut ini adalah energy resource juga. Kemudian wind turbine dan juga solar PV. Load-nya bisa ada load critical, ada non critical, ada EV charging dan lain-lain. Nah, di mana ini sistem microgrid biasanya membutuhkan sistem kontrol dengan single entity atau juga bisa paralel dengan grid gitu ya, dengan utility di sini, atau dengan tujuan dia bisa kita buat juga islanded. Nah, baru dari situlah ada kita ke beberapa tipe microgrid. Jadi microgrid tadi adalah sistem interconnected system ya antara beban dan DR. Jangan lupa. Jadi interkoneksi antara beban dan juga sumber energi. Nah, ada 3 tipe di sistem microgrid ini. Yang pertama adalah grid tied. Jadi grid tied ini sistem microgrid yang terhubung dengan jaringan utility dengan jaringan PLN gitu ya. Jadi ini bisa juga disebut dengan hybrid. Tujuannya apa? Tujuannya biasanya dengan grid tied ini adalah dia memerlukan optimisasi gitu ya untuk tagihan listrik gitu ya, dan juga sustainability footprint. Jadi misalnya untuk mengurangi emisi karbon gitu ya, mengurangi efisiensi daya tagihan listrik. Nah, ini tujuannya adalah bisa juga kita buatkan paling simpel adalah grid tied. Ada juga yang islandable. Sorry. Islandable ini biasanya hampir sama dengan grid tied, cuma perbedaannya di sini adalah biasanya diperlukan ada baterai energy storage yang mana dia bisa dia bisa menyimpan energi gitu ya untuk memenuhi kapasitas beban dia sendiri. Jadi di sini grid tied dan islandable tidak ada perbedaan secara teknis, cuma biasanya kapasitas energy storage dari dari islandable ini biasanya lebih besar. Jadi tujuannya adalah manage blackout dan juga optimisasi gitu ya untuk tagihan kelistrikannya, juga sustainability footprint. Jadi kalau grid tied masih ketergantungan gitu ya dengan jaringan grid atau jaringan utility PLN. Kalau islandable dia bisa berdiri sendiri. Jadi bisa terhubung gitu ya saat kelistrikan dari harga dari PLN-nya murah gitu ya. Kalau di kita PLN kan masih fix gitu ya, tapi kalau sudah ada skema tarif yang fleksibel, ini kita bisa buatkan islandable. Jadi saat PLN mahal kita atau PLN blackout gitu ya, tidak bisa menyuplai ke sistem kita bisa putus. Dan semua beban di sistem microgrid kita bisa ambil dari pembangkit energi resource yang ada, dari solar cell, dari angin, dan juga dari baterai. Kemudian ada yang terakhir adalah off grid. Nah, kalau off grid dia berdiri sendiri, tidak ada hubungan dengan jaringan grid atau utility, di mana tujuannya ya memang dia hanya untuk memenuhi gitu ya, untuk memenuhi sistem kelistrikan dia sendiri gitu ya, tidak ada koneksi ke luar, ke yang lain. Jadi ini memang biasanya ada di remote remote area atau remote community seperti pulau-pulau terpencil dan lain-lain. Nah, microgrid ini bisa sangat scalable, artinya bisa dari yang terkecil, dari building, dari residensial, dari rumah gitu ya, dari gedung-gedung, atau large site, gedung yang cukup besar, atau utility misalnya
utility dan infrastruktur seperti bandara, kemudian seaport gitu ya, pelabuhan, kemudian infrastruktur lainnya yang cukup besar gitu ya, seperti industri pergudangan gitu ya, industri pabrik-pabrik lain. Ini juga bisa menerapkan sistem microgrid, atau bisa juga smart city atau smart district gitu ya. Jadi ini ada smart district atau desa cerdas gitu ya, ada kota atau desa gitu ya, di mana dia punya pembangkit dia sendiri dari solar PV, dari wind farm yang memungkinkan, ada juga mungkin dari genset gitu ya, dari menggunakan solar, di mana dia bisa skemanya macam-macam tadi, bisa grid tied, bisa islandable, bisa off grid. Jadi microgrid ini scalable dari skala kecil hingga skala besar. Nah, aplikasinya berbeda gitu ya, dari yang tadi off grid, islandable, kemudian ada off grid gitu ya. Nah, ada beberapa tipe gitu ya di aplikasi di microgrid ini. Misalnya kita gunakan untuk remote customer. Remote customer ini misalnya seperti di mining gitu ya, di perusahaan-perusahaan mining, di oil and gas, di tengah hutan gitu ya, remote hotel. Ini biasanya hanya satu perusahaan atau single owner. Jadi ini off grid gitu ya, di mana lokasinya sangat remote, seperti site mining, site gas gitu ya, oil and gas. Ini remote dan single owner. Atau ada juga yang single owner tapi grid tied. Jadi ada juga yang terhubung tapi ownernya single, misalnya kampus, smart building gitu ya, satu kawasan kampus, misalnya kampus universitas atau itu biasanya kan satu pemiliknya satu gitu, satu bandara gitu, ini satu. Jadi tapi dia tetap terhubung ke jaringan utility, ke PLN. Nah, ini dia bisa bertindak sebagai prosumer. Jadi ini lebih prefer menggunakan on grid. Jadi dia bisa atau grid tied, dia bisa kirim dua arah gitu ya, sebagai prosumer. Kemudian ada juga yang off grid tapi multiple user. Ada banyak orang di sana gitu ya, ada banyak customernya, ada banyak penggunanya, tapi dia off grid, yaitu remote community, atau misalnya di pulau-pulau terpencil gitu ya. Nah, kita bisa buatkan ini di desa, di pulau gitu ya. Ini juga sistem microgrid. Atau misalnya islandable, grid tied, ini juga tapi usernya banyak. Nah, ini adalah tadi yang disebut smart district. Tapi keseluruhan tipe dari aplikasi, customer, geografi, dan yang dibutuhkan oleh customer-nya sendiri, ini tujuannya sama. Jadi dia adalah menggunakan green energy, renewable energy gitu ya, solar PV, wind farm, atau semua apapun green energy resource gitu ya, mengurangi emisi karbon, mengurangi penggunaan tadi PLTD misalnya, diesel gitu ya, dan juga reliable energy dan access to energy. Jadi mereka ini semua gitu ya, semua tipe customer dari microgrid tujuannya sama gitu ya. Green energy, dia menggunakan green energy, dia juga mau sistemnya itu reliable, aksesnya gitu ya, stabil, dan juga efisien dan optimisasi. Jadi secara cost, secara penggunaan listrik, tentu dia maunya efisien gitu ya. Nggak mau sudah pakai microgrid tapi malah lebih mahal dibanding menggunakan PLN saja gitu ya, percuma. Jadi nggak ada untungnya kalau microgrid ini nggak efisien gitu ya. Dia pasang solar PV sudah green, dia stabil, tapi secara cost ternyata malah lebih mahal dibanding sumbernya dari PLN saja gitu ya. Jadi tentu dengan adanya penggunaan distributed energy resource tadi gitu ya, di sistem microgrid, juga ada investasi di sana yang dikeluarkan oleh customer. Tentu mereka juga tujuannya adalah optimisasi secara secara cost gitu ya, dan juga efisiensi energi. Nah, microgrid ini juga menimbulkan bisnis model baru. Jadi misal
sekarang ada istilahnya disebut energy as a service. Jadi banyak customer gitu ya, banyak pelanggan dan juga beberapa perusahaan yang sudah mulai concern terhadap CO2 emission atau sustainability. Mereka sebenarnya bukan ada di bidang energi, misalnya pabrik gitu ya. Mereka misalnya pabrik yang produksi kendaraan atau pabrik yang produksi satu produk makanan gitu ya. Jadi mereka sebenarnya produknya lain, tapi mereka harus ditekan karena multinational company. Mereka harus juga punya program CO2 pengurangan emisi CO2. Nah, karena adanya lack resource ini, adanya menimbulkan bisnis model baru untuk microgrid ini. Jadi salah satunya adalah energy as a service. Jadi banyak beberapa perusahaan, salah satunya perusahaan kami dari Schneider, ini bisa juga melakukan service, gitu ya, menjual energy as a service. Jadi yang kita jual adalah energi. Jadi customer atau perusahaan Bapak gitu ya, perusahaan yang dimaksud tadi yang tidak punya pengetahuan tentang atau produknya sebenarnya bukan di bidang energi gitu ya, nggak perlu riskan karena semuanya tahu beres gitu ya dari si energy as a service ini. Jadi energy as a service ini deliver energy outcomes customer with no capital upfront. Nah, dia juga nggak perlu investasi yang cukup besar di awal. Biasanya ada beberapa EPC, perusahaan EPC yang biasanya mau pasang PLTS gitu ya, pembangkit tenaga solar surya, dia perlu investasi di awal, dia pasang solar PV, beli inverternya, baterai dan lain-lain. Nah, ini cukup besar. Nah, ada juga dengan energy as a service ini yang dibayar adalah per kWh. Jadi nggak perlu tahu biaya instalasinya berapa gitu ya, biaya customer nggak perlu tahu atau pengetahuan tentang energi itu gimana, tahu beres nanti bayarnya per kWh. Nah, ini ada juga bisnis model baru karena adanya teknologi microgrid ini. Jadi dia lakukan dari mulai desain, build, on operation, maintenance atau istilahnya BOM gitu ya, sekarang ada di beberapa pembangkit IPP untuk renewable energy, build, on, operate, maintenance dan juga sampai financing, sehingga sampai beroperasi sampai lakukan maintenance itu pemilik lahan gitu ya, di mana misalnya pabrik atau rumah atau residensial atau infrastruktur bandara dan lain-lain yang fokusnya sebenarnya bukan ke sana, bukan di bidang energi, tapi dia mau mengurangi emisi CO2. Nah, ini bisa menggunakan skema bisnis energy as a service. Nah, menuju DR ini dilakukan dari tahap design, build, operate, and maintain. Jadi semuanya dari tahap feasibility study, front end design, final design, installation, startup, commissioning, operate, dan maintenance. Ini semuanya dilakukan oleh perusahaan yang penyedia tadi energy as a service. Jadi end user sebagai customer dia nggak perlu tahu detailnya, nanti mungkin hanya berupa report, tapi yang tahu beres gitu ya, kita bayar nantinya per kWh gitu ya, saat operation nanti. Jadi nggak ada biaya saat biaya investasi di awal atau biaya kita perlu rekrut orang gitu yang tahu mengenai teknologi renewable energy, teknologi solar cell dan lain-lain, itu nggak perlu karena semuanya ada di si penyedia energy as a service ini. Oke, kemudian beralih ke microgrid arsitektur. Jadi teknologi microgrid ini tentu perlu ada fitur-fitur gitu ya, atau tentu juga fungsi-fungsi yang harus ada karena tadi tidak mudah menghubungkan beberapa energy resource tadi yang berbeda. Kita ada solar PV, ada baterai, ada wind farm misalnya di sana, ada juga pembangkit konvensional, ada dari PLN. Ini perlu sistem kontrol yang baik. Nah, salah satunya yang pertama adalah microgrid controller. Jadi
di sini microgrid controller ini fungsinya kurang lebih sama dengan fungsi SCADA gitu ya. Jadi dia namanya juga controller. Fungsi SCADA melakukan monitoring, melakukan kontrol, juga supervisi gitu ya, terhadap semua peralatan yang ada di sini. Misalnya load dari sistem sekarang berapa gitu ya. Nah, ini mana yang mau kita nyalakan. Misalnya kita mau nyalakan dari utility. Oke, kita kontrol utility supaya on gitu ya, supaya close. Kemudian apa namanya, kita juga mau nyalakan sumber dari matahari karena masih siang misalnya. Tapi ketika malam gitu ya, malam nggak ada matahari ya, solar PV kita matikan gitu ya. Dia juga akan nyalakan, misalnya kita cukup dari baterai gitu ya, PLN-nya kita matikan cukup untuk beberapa beban non kritikal, hanya lampu misalnya kita cukup dari baterai yang sudah terisi penuh. Nah, ini fungsi dari apa namanya microgrid controller gitu ya. Jadi fungsi lainnya selain fungsi SCADA gitu ya, ada juga fungsi reaktif DR management yang diperlukan, misalnya apa yang dilakukan kalau siang gitu ya, tiba-tiba ternyata hujan. Apakah kita tetap ambil energinya karena dia sebenarnya nggak menghasilkan energi gitu ya. Nah, ini juga akan dilakukan di microgrid controller. Kemudian ensure real-time power stability dan reliability, ini dilakukan di sini gitu ya. Jadi stability kalau misalnya load-nya tiba-tiba naik nih, ada karena tiba-tiba ada yang ngecas mobil listrik gitu ya. Nah, apakah harus ngambil dari utility atau dari sumber lain, ini akan dilakukan juga di microgrid controller ini. Kemudian manage disconnect from the grid. Jadi misalnya di sini kita mau buatkan islandable gitu ya. Ini kita putus, kita lepas, kemudian juga facilitate energy production and use. Jadi kita tahu penggunaan energi ini memfasilitasi, misalnya mau lebih banyak kita gunakan dari solar PV atau dari angin, kita kontrol di microgrid controller. Kemudian juga ada, selain microgrid controller, ada juga sistem energy management system. Biasanya dua sistem ini terpisah, walaupun ada juga beberapa solusi yang menjadi satu gitu ya, tapi biasanya beda dashboard atau ya kurang lebih beda dashboard. Nah, di sini energy management system ini tujuannya adalah prediktif. Nah, sekarang juga beberapa sistem energy management system untuk sistem microgrid ini sudah sudah terhubung dengan weather forecast, perakiraan cuaca gitu ya. Jadi misalnya besok akan hujan, mendung, nggak ada matahari gitu ya. Jadi besok kita nggak perlu gunakan ke solar PV, kita akan fokuskan ngecas di si baterai energy storage system ini. Jadi kita cukupkan dari baterainya sampai penuh gitu ya. Karena kita sudah tahu terhubung dari sistem perakiraan cuaca. Kemudian ada juga di sistem energy management system ini bisa terhubung dengan energy market pricing. Kalau misalnya mungkin kalau di PLN sekarang tarif per KWH-nya masih tetap gitu ya, tapi kalau di luar negeri itu kan sudah berbeda, bisa berbeda ya. Kalau sumbernya dari dari batu bara biasa lebih mahal gitu ya, kalau dari renewable biasa lebih murah supaya terserap lebih banyak. Nah, ini sistem EMS juga bisa terhubung ke sana. Kemudian juga ada terkait demand response request. Ini nanti saya jelaskan apa itu demand response. Jadi kurang lebih seperti ini secara arsitektur untuk microgrid. Kemudian nah, detailnya seperti ini. Jadi di sini ada satu bus gitu ya, jaringan low voltage. Di sini kita punya misalnya solar PV, dia terhubung dengan inverter, kemudian juga ada baterai energy storage system gitu ya, di mana baterai
energy storage system ini bukan baterai yang skalanya kecil. Sekarang bahkan ada baterai yang kapasitasnya gitu ya, karena dia buatan rak mount, kemudian juga kita simpan di dalam kontainer menjadi kapasitas besar sampai skalanya megawatt atau kilowatt, 500-an kilowatt atau bahkan megawatt secara kapasitas dari baterai atau penyimpanan energinya. Kemudian dia juga terhubung ke utility, ada juga dari genset gitu ya. Nah, dari beban juga dia kita bisa bedakan. Jadi misalnya ada non essential load, ada beban yang kritikal, ada yang esensial biasa atau yang critical load. Nah, biasanya di critical load kita juga pasang UPS. Kemudian di sini di sisi atasnya kita juga perlu gitu ya tadi microgrid controller. Mohon maaf. Ini kita bisa gunakan dari menggunakan PLC atau remote terminal unit atau controller lainnya. Kemudian juga ada sistem energy management. Jadi kurang lebih seperti ini nanti desainnya untuk sistem kontrol dari microgrid. Nah, untuk energy optimization, untuk optimisasi energi gitu dari sistem microgrid ini dilakukan di sistem energy management system software tadi, gitu ya. Jadi dia terhubung ke beberapa sistem, ada demand response dari utility, ada juga energi tarif atau market gitu ya, yang dinamik, kemudian juga dari perakhiran cuaca atau weather forecast tadi. Nah, bagaimana cara dia bekerja? Sorry. Dia akan terhubung ke sistem akuisisi gitu ya dari microgrid controller tadi. Dia akan akuisisi, dia collect gitu ya. Kemudian dia lakukan prediksi dan optimisasi. Jadi di sistem energy management system ini juga ada sistem artificial intelligence gitu ya, biasanya di mana juga sekarang sudah canggih, sudah bisa melakukan load forecast. Jadi kalau kita biasanya habitnya misalnya kebiasaannya dari jam 5 sore gitu ya sampai jam 10 malam itu beban puncak, dia akan menganggap itu setiap harinya seperti itu gitu ya. Nanti akan ada bahwa dari load forecast biasanya sore itu tinggi. Nah, kalau sore berarti karena kapasitasnya misalnya belum tercukupi, dia akan connect ke ambil sumber energi dari utility misalnya. Tapi kalau utility mahal gitu ya, kita akan kurangi, kita akan lebih banyak menggunakan sumber renewable yang kita punya. Jadi nah nantinya dari prediksi tersebut dan optimisasi tersebut ini dilakukan kontrol gitu ya, dan juga manajemen. Ini akan terus berputar sebagai sistem loop gitu ya, secara loop. Nah, tapi secara kesimpulannya dia akan melakukan predict when it's best to buy. Jadi memprediksi kapan harus dibeli gitu ya dari energi yang ada gitu, dari PLN, dari solar PV, dari genset atau baterai atau lainnya. Predik kapan harus dilakukan beli, jual gitu ya, dan juga disimpan atau langsung konsumsi energi tersebut. Nah, ini tujuannya adalah nanti juga terhadap economic outcome atau balik lagi ke tarif gitu ya, ke biaya investasi yang sudah kita keluarkan. Nah, untuk sistem microgrid management system secara keseluruhan gitu ya, dari sistem energy optimization atau energy management systemnya, dari microgrid controllernya, ini ada beberapa fitur yang secara standar biasanya diperlukan di jaringan microgrid. Misalnya dari sistem energi optimisasi atau energy management system diperlukan remote monitoring dan forecast. Jadi perlu sistem secara remote gitu ya, dan juga forecast terhadap entah itu load forecast, forecast terhadap beban penggunaan, atau juga weather forecast. Jadi misalnya
karena kita punya solar PV, weather forecast ini sangat penting. Kemudian juga demand charge reduction. Jadi demand charge reduction ini misalnya kalau kita ada tiba-tiba gitu ya penggunaan beban secara tiba-tiba, nanti ada penalti dari PLN atau dari perusahaan utility. Nah, ini kita bisa akan lakukan pengurangan, bisa lakukan pengurangan. Kemudian tarif manajemen. Jadi tarif manajemen ya karena kalau di sistem sistem energi tarif kelistrikan di luar negeri terutama gitu kalau di PLN kan fix gitu ya tetap sepanjang waktu, tapi kalau di luar negeri itu bisa berubah-ubah. Nah, ini tarif manajemen ini sangat penting di sistem energy management atau energy optimization. Self consumption, kemudian demand response dan frequency regulation of grid preparedness. Jadi di sistem energy management system juga ada sistem persiapan untuk melakukan off-grid. Gitu. Jadi bisa perencanaan, gitu kita bisa lakukan perencanaan. Oke, kita lepas dari sistem utility atau PLN. Kemudian di sistem microgrid controller, selain dia juga sebagai sistem SCADA yang kita tahu gitu ya, sebagai HMI atau SCADA, dia juga bisa lakukan grid transition of grid mode preparation. Nah, ini kurang lebih dari sini gitu ya, dari si energy management sistemnya dia melakukan advice tapi eksekusinya tetap di microgrid controller. Kemudian di microgrid controller ini juga bisa melakukan sharing strategi, ada load sharing, load shedding, black start gitu ya. Jadi kalau misalnya beban pembangkitannya nggak cukup gitu ya, sumber energi renewable ini nggak cukup, kemudian juga bahkan blackout gitu ya, si utility-nya blackout. Nah, apa yang harus dilakukan? Dia harus melakukan misalnya load shedding. Jadi beban-beban non kritikal dia harus lepas. Jadi cukup hanya untuk menyalakan beban kritikal saja gitu ya. Nah, ini ada di microgrid controller. Jadi itu kurang lebih untuk microgrid management system. Nah, lalu kita beralih ke the new energy landscape tadi, gitu ya, di microgrid ini akan merubah. Jadi kalau tadi kita lebih berbicara satu sistem microgrid, gitu ya, jadi bisa tadi di remote area, ini bisa digunakan di di off-grid, gitu ya, di pabrik atau di infrastruktur. Tapi ketika dia terhubung secara large scale, secara lebih besar gitu ya, ini akan merubah role atau tugas dari utility company misalnya seperti PLN. Nah, ini konsepnya adalah misalnya kita punya beberapa sistem microgrid. Jadi di sini misalnya ada industrial microgrid, ada commercial park microgrid, ada kampus microgrid gitu ya, ada military microgrid, ada municipal microgrid, utility microgrid dan lain-lain gitu ya. Misalnya di Kota Bandung ada kampus dia sebagai satu sistem microgrid, kemudian juga ada satu kawasan industri dia sebagai sistem microgrid lainnya gitu ya. Nah, ini semuanya ini harus dimonitor oleh sistem utility karena dia terhubung secara langsung gitu ya, akan menjadi prosumer. Nah, tapi kita harus ingat bahwa di dalam satu microgrid system ini dia juga punya pembangkit, punya distributed energy resource tadi. Punya solar PV, punya baterai, punya wind farm, punya genset gitu ya, punya juga load-nya yang besar gitu ya, load untuk gedungnya, untuk EV charger misalnya, untuk lainnya. Nah, ini utility seperti PLN akan menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Jadi selain dia juga menjual secara konvensional atau secara biasa gitu, transmisi distribusi langsung jual ke market, tapi dia juga punya customer yang sebenarnya dia punya sistem microgrid. Nah, ini akan menjadi tantangan tersendiri. Gitu. Kalau di beberapa negara Eropa seperti di Prancis, di Finlandia, di Eropa Utara, kemudian juga di Australia, dia sudah menerapkan
large scale DER ini. Nah, jadi banyak kampus gitu ya, banyak gedung-gedung, infrastruktur dan lain-lain, dia sudah punya microgrid system, tapi dia juga terhubung bisa jual listriknya kembali ke utility, ke PLN-nya gitu ya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya ini untuk klien, untuk customer di sini gitu ya, di sisi customer ya dia tentu better saving, dia bisa menyimpan atau mengurangi biaya gitu ya, higher reliability and greener energy, tentu jadinya nggak ketergantungan dan juga lebih reliable tadi karena dia bisa LNDable misalnya di sini kita buatkan. Kemudian untuk utility dia bisa strengthen network, nggak perlu sebenarnya provide access to energy, artinya nggak perlu lagi dengan pembangkit besar atau bulk generation di sini gitu ya, dengan pembangkit energi PLTU, PLTG atau pembangkit konvensional biasa, tapi dia punya akses ke energi itu lebih banyak sumbernya gitu ya dengan adanya large scale DER ini. Nah, tapi sebenarnya dengan adanya DER akan banyak juga challenge, akan juga banyak tantangan di sana. Jadi misalnya di sini limited visibility and forecasting control. Jadi artinya kita nggak tahu nih si setiap microgrid yang ada di small microgridnya ini, misalnya di gedung-gedung gitu ya, di kampus tadi, utility nggak tahu seberapa banyak dia bisa generate powernya. Nah ini akan menjadi tantangan tersendiri. Kemudian excessive fault level, jadi gangguan kalau misalnya ada reverse power, ada gangguan overcurrent dan lain-lain, ini akan menjadi lebih kompleks. Nah, reverse power flow, sistem flow-nya gitu ya, akan menjadi berubah karena dia perlu direksional. Gitu ya. Kalau yang sekarang mungkin hanya satu arah dari gardu PLN ke customer gitu ya, tapi dengan adanya sistem microgrid ini akan menjadi dua arah. Di sisi PLN-nya dia bisa import gitu ya, di sisi customer-nya juga bisa ekspor. Jadi tidak hanya satu arah si customer tadi karena dia sudah menjadi prosumer. Kemudian power quality, nah ini ada kemungkinan juga pengurangan power quality ya. Jadi misalnya karena adanya beban-beban motor, tapi yang sumber energinya dari solar PV. Nah ini enggak biasanya akan mengganggu terhadap power quality di sistem. Kemudian protection setting, fault indication, ada congestion tadi over current, grid defect, ada kerusakan di sistem secara keseluruhan, ada juga kemungkinan adanya tegangan over dan under voltage, jadi tegangan di sisi jaringan grid gitu ya bisa jadi nggak stabil. Nah ini akan jadi tantangan sendiri, dimana harusnya misalnya 220 volt, tapi karena misalnya tiba-tiba ada sistem solar PV yang masuk. Nah tadi dari karena adanya pembangkit masuk, biasanya tegangan akan naik atau turun gitu ya. Jadi ini akan berimbas ke menjadi tantangan sendiri bagi utility atau sebagai distribution system operator. Nah, tapi juga akan adanya DER ini menjadi opportunity sendiri bagi utility, bagi PLN, gitu ya. Ada kesempatan baru, gitu ya. Ada kesempatan menjual listrik menjadi lebih dinamik, menjadi menjadi lebih efisien, kemudian service terhadap customer bisa lebih bagus dibanding dengan yang ada sekarang. Misalnya new market service gitu ya. Jadi di sini kita bisa lakukan transaksi jual beli ini dua arah gitu ya. Kemudian higher resiliency terhadap landing, storm, preparation gitu ya. Kalau misalnya ada badai, ada gangguan di jaringan grid, ini enggak tergantung lagi, dia bisa alienable sendiri. Jadi sistem di dalam small microgrid ini menjadi lebih resilient, menjadi lebih stabil. Kemudian standalone power system,
dia juga bisa tadi ya, bisa apa namanya alienable dynamic connection agreement. Nah, ini juga akan menjadi opportunity, artinya ada perubahan di sistem atau di peralatan yang terpasang di sisi customer PLN. Jadi dari yang tadinya hanya misalnya meterannya hanya satu arah gitu ya, nanti bisa pakai meteran yang ekspor import. Kemudian sistem peak and low management, ada deferred network investment, proactive asset management. Jadi karena PLN nantinya sebagai sistem operator ini nggak perlu memikirkan sampai sisi bawah gitu ya, dia akan lebih aktif gitu ya memanage aset dia sendiri. Jadi aset-aset yang ada di dia, misalnya gardu gitu ya, kabel, tiang dan lain-lain, dia akan lebih fokus di situ, nggak perlu sampai tahu detail di sisi bawah karena dia itu bukan aset mereka gitu ya. Jadi ini akan menjadi opportunity juga bagi PLN. Nah, tapi ya tentu tantangannya kalau di PLN di kita ini adalah tentu balik lagi ke regulator gitu ya. Sustainability and fair market, apakah ini sudah menjadi concern dari kita, kemudian dari regulator, dari SDM misalnya kalau di Indonesia ya, dari Menteri SDM, kemudian ada network optimization, ada economic optimization dan juga customer engagement. Jadi untuk untuk melakukan konsep DR ini tidak hanya diperlukan dari sisi PLN sendiri atau regulator, tapi perlu juga customer engagement, di mana ketika ada customer yang akan menjadi prosumer, dia harus PLN harus melakukan approach, harus melakukan pendekatan bahwa oke, nanti regulasinya seperti apa gitu ya, dia bisa menjual balik ke PLN, tapi dia juga harus misalnya ada perbandingan berapa banding berapa gitu ya. Ini yang harus dilakukan oleh PLN. Nah, ada satu yang menarik gitu ya dari adanya DR ini. Karena ada DR, Distributed Energy Resource, ada satu konsep yang mana banyak digunakan di beberapa utility yang sudah menggunakan distributed energy resource atau large scale microgrid tadi. Jadi ada istilah baru namanya demand response. Nah, konsep demand response ini seperti apa? Jadi yang pertama, user atau customer dari utility harus dilakukan voluntary, harus ada pendekatan dulu, ada agreement gitu ya, antara PLN dengan customer-nya bahwa ketika ada extreme demand secara keseluruhan, dia akan bersedia mengurangi beban penggunaan energinya. Nah, jadi contoh di sini ini kalau kita gunakan tanpa DR artinya tanpa demand response gitu yang warna merah. Kalau yang warna biru ini dengan DR. Jadi biasanya di utility tentu yang akan digunakan adalah yang dengan cost yang lebih murah terlebih dahulu gitu ya, sebagai sumber energi primer dia. Misalnya ada hidro, PLTA, ada renewable, ada solar PV dan lain-lain. Ini akan menjadi baseline mereka. Kemudian ada nuklir, karena dia ini yang lebih murah. Coal lebih mahal lagi, ya, level atasnya, dan yang paling atasnya misalnya dari gas atau fuel fossil fuel. Nah, kalau misalnya secara total semua pembangkit yang ada itu misalnya batasnya di sini. Tapi kenyataannya beban gitu ya, peak demand saat beban puncak itu bisa lebih dari itu. Nah, bisa lebih dari itu. Kalau misalnya dibiarkan tanpa adanya pelepasan beban, ini akan menjadi blackout, malah akan menjadi blackout. Secara keseluruhan sistem ini akan padam gitu ya, blackout. Artinya kalau udah blackout malah lebih susah lagi gitu ya untuk melakukan restorasinya. Nah, bagaimana caranya? Caranya tadi
yang pertama dilakukan agreement gitu ya antara utility dengan customer-nya bahwa ketika ada beban puncak, customer bersedia mengurangi tadi penggunaan electricity-nya. Jadi electricity demand surge, for example, due to extreme weather. Jadi saat beban puncak tadi, si customer ini akan malah memadamkan, gitu ya, malah memadamkan. Nah, kemudian user reduce their energy consumption, oke, ketika beban puncak, oh tapi pembangkitannya sebenarnya nggak cukup nih. Ini akan si utility akan menginfo ke customer yang bersedia demand respon, oke, dia akan kurangi bebannya gitu ya, penggunaan energinya. Kemudian reduce demand, have balance supply and demand and stabilize the grid. Nah, ini tujuannya. Jadi ternyata oke, customer yang tadi sudah setuju, dia sudah mengurangi bebannya. Nah, jadinya yang warna biru ini gitu ya. Jadi ketika beban puncak nggak sampai blackout, tapi dia akan berkurang seperti ini. Jadi secara sistem tetap stabil, secara jaringan kelistrikan tetap stabil, nggak sampai blackout. Nah, timbal baliknya apa untuk customer? Nanti si customer itu akan dibayar atau ada istilahnya cashback gitu ya kalau di kita, atau misalnya ada pengurangan tarif biaya listriknya. Jadi user are paid for their reduced demand. Jadi ada skema perjanjian jual beli yang lebih menarik gitu ya dibanding dia terus menggunakan energi secara terus-menerus, karena ini jadinya ketika peak demand biasanya kalau dengan tarif fleksibel akan lebih mahal gitu ya. Nah, makanya ada kompensasi untuk customer yang bersedia mengikuti program demand response ini. Jadi dibandingkan untuk utility, keuntungannya dibandingkan dia blackout dan mana butuh waktu untuk merestore jaringan grid secara keseluruhan, gitu ya, lebih baik kita kurangin. Nah, tapi kan nggak bisa asal juga gitu ya untuk mengurangi penggunaan energi itu. Kalau kita asal tripkan, asal lepas beban, itu bisa komplain customer gitu ya. Dibanding customer komplain, mendingan kita kasih tahu customer yang bersedia akan ada timbal baliknya gitu ya, berupa misalnya pengurangan tarif biaya listriknya gitu. Jadi ini konsep dari demand response yang adanya karena awalnya karena ada demand distributed energy resource, penggunaan distributed energy resource tadi. Nah, DR ini juga akan secara garis besar merubah gitu ya, role atau tugas dari utility dari PLN. Jadi secara utility role dari strategi dia akan berubah menjadi dynamic rather than fixed tarif. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa kalau di PLN saat ini ya masih fix gitu ya, mau jam berapapun nggak ada bedanya. Bedanya hanya berdasarkan kapasitas terpasang gitu ya. Tapi kalau di luar itu bisa berbeda tiap jam. Kemudian challenge existing regulatory regime. Jadi ini harus juga berhubungan dengan regulator dan juga maximize hosting capacity rather than energy efficiency. Jadi ini secara strategi tugas dari PLN akan berubah. Kemudian planning, dia juga harus melakukan load forecast, DR forecast gitu ya, optimize grid design and based on distributed energy resource. Kemudian di sisi control room PLN gitu ya, dari sistem control centernya dia juga akan berubah, tidak hanya melakukan kontrol cek beban, cek frekuensi gitu ya, cek power quality-nya seperti apa, tapi dia juga harus predict the load generation and flexibility to manage the grid constraint. Jadi semuanya dia akan pertimbangkan. Kemudian dispatch and co-optimize utility and customer on asset. Jadi balik lagi tadi tim control room dari PLN juga akan berubah menjadi lebih mementingkan aset manajemennya. Nah, kemudian manage more frequent disaster using distributed resiliency. Jadi ini juga karena ada DER gitu ya, ada sistem microgrid sendiri, lebih aman menggunakan sistem
terhadap adanya gangguan atau bencana gitu ya, saat disaster. Kemudian saya skip beberapa. Jadi ini yang diperlukan gitu ya saat adanya DR management, dynamic tariff, policy recommendation, connection standard, advanced planning, DR connection validation, voltage management, baterai community, EV charging, microgrid, customer portal, demand response. Jadi banyak yang berubah dari sisi utility gitu ya, tidak hanya dia jual energi gitu ya satu arah udah selesai, tapi mereka akan berubah ketika mempertimbangkan adanya distributed energy resource ini, karena ada yang menjadi prosumer gitu ya, ada customer yang dia bisa juga menjual, polisinya sudah clear gitu ya, ada secara regulasi sudah clear, sudah jelas, nanti tinggal secara eksekusinya mereka akan berubah. Nah, perubahannya seperti apa? Jadi di sini ini adalah menjadi distribution system operator. Jadi mereka tentu memerlukan teknologi digital twin sekarang gitu ya, karena salah satunya tadi digitize, more decarbonized, dan juga more decentralized. Secara more decentralized tadi, secara koneksi jaringan grid dia sudah terdistribusi. Nah, secara digitalisasi di sistem PLN sendiri, di jaringan utility atau di utility operator, dia akan berubah. Tidak hanya operate gitu ya, maintenance, optimize, maintain gitu ya, tidak hanya satu arah. Gitu ya, kayak tadi design, build, own, operate, maintenance sudah selesai gitu ya. Tapi ini akan menjadi sistem closed loop. Jadi misalnya dari desain di sini, saat desain juga diperlukan sistem GIS. Nah, sekarang sistem GIS atau Geospatial Information System, Geographical Information System ini menjadi penting. Kenapa? Karena kita harus tahu juga lokasi titik koneksi gitu ya dari renewable energy DR itu ada di mana. Jadi saat tahap desain ini diperlukan ada teknologi GIS untuk menentukan, oh misalnya lokasi pabrik yang mau tadi jadi DER microgrid gitu ya, lokasinya di kota mana gitu ya. Nah ini di titik mana kita gunakan teknologi GIS. Build, nah dari desain ke build, kemudian juga monitor gitu ya. Ini menjadi satu sistem kontrol nanti ya di sistem operation, namanya ADMS, Advanced Distribution Management System. Jadi tidak hanya sistem kontrol di distribusi network biasa, tapi dia juga menjadi lebih advance. Kemudian optimize. Nah, di sini setelah operate dia juga harus lakukan optimasi. Jadi apakah sistem grid jaringan kelistrikan ini sudah fleksibel terhadap adanya koneksi dari DER atau distributed energy resource. Nah, setelah optimize balik lagi ke engage. Nah, engage perlu ada customer engagement dan demand side management tadi terhadap demand response gitu ya. Apakah sudah ada perjanjian gitu ya terhadap customer, ada persetujuan kalau misalnya tiba-tiba ada tadi bebannya nggak cukup gitu ya, pembangkitannya nggak cukup, sedangkan saat beban puncak. Nah, ini harus ada engagement dari utility terhadap customer. Dan yang terakhir ada juga maintenance, tentu gitu ya, ada maintenance dan juga balik lagi ke tahap plan. Jadi ini sebuah closed loop system dari jaringan distribution system operation karena adanya distributed energy resource. Oke, mungkin itu saja sharing saya Pak Edi untuk sore hari ini. Kalau ada pertanyaan mungkin silakan Pak. Baik, terima kasih Diskusi. Pak Fikri. Ini saya bacakan pertanyaan yang tertulis di chat box ya. Yang lainnya silakan menulis kalau ada pertanyaan. Yang pertama ini dari Pak Sabar Nababan. Apa perbedaan dari DER dan DG Pak Fikri? DG Distributed Generation. Dari DER dan apa? DG Distributed Generation. Oke.
Sebenarnya sama Pak. Jadi distributed generation, distributed energy resource kurang lebih secara apa ya, secara konsep sama. Cuma kalau generation biasanya kan lebih ke bahasanya pembangkit gitu ya, bahasanya generator, generate yang menghasilkan energi listrik gitu ya, membangkitkan listrik, membangkitkan energi. Nah, tapi ketika distributed energy resource ini ada yang berubah Pak. Jadi sebentar, energy resource itu tidak harus selalu pembangkit, tidak harus selalu misalnya solar PV, angin, diesel gitu ya, PLTU dan lain-lain. Jadi energy resource ini satu yang penting sekarang adalah baterai Pak. Salah satunya baterai. Jadi baterai kalau yang kita tahu biasanya selama ini kan hanya ya sumber energi kecil gitu ya, hanya untuk misalnya backup saja gitu ya, backup atau menyalakan peralatan-peralatan elektronik. Tapi di DR, konsepnya DR, baterai ini menjadi poin penting. Kenapa? Karena ada istilahnya baterai energy storage system gitu ya, di bagian dari DR ini di mana baterai BSS tadi, baterai energy storage system ini akan memberikan energy resource untuk keseluruhan beban. Dia harus bisa membackup beban secara keseluruhan gitu ya, beban dari sistem microgrid tadi. Jadi mungkin itu perbedaannya, tapi secara kata mungkin mirip ya, distributed DR dan DG, tapi di DG biasanya lebih ke arah pembangkitannya Pak, ada solar, ada wind farm, ada panas bumi dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau DR, salah satu komponen yang berbeda adalah baterai gitu Pak Edi. Baik. Berikutnya ini dari masih Pak Sabar Nababan ya, apakah integrasi pembangkit kecil akan mengganggu stabilitas sistem distribusi Pak Fikri? Ya, tentu Pak. Jadi tadi ya saya share kembali. Nah, ketika jaringan pembangkit distributed energy resource ini terhubung ke jaringan utility, tentu banyak menjadi tantangan tersendiri gitu ya bagi utility, bagi PLN misalnya. Misalnya tadi limited visibility forecasting and control. Jadi kita nggak tahu, PLN tidak bisa tahu seberapa banyak energi yang bisa dihasilkan oleh misalnya masing-masing solar PV yang ada di gedung-gedung tadi Pak, ada di pabrik-pabrik. Karena secara kepemilikan itu bukan milik PLN. Walaupun sebenarnya mungkin secara sekada nanti bisa dikomunikasikan, tapi secara kepemilikan dia bukan milik PLN. Artinya dia ada keterbatasan Mbak di sana, salah satunya itu. Kemudian juga adanya kemungkinan fault, gangguan secara power system di sini menjadi lebih besar. Kenapa? Karena dari yang tadinya hanya satu arah gitu ya, dari gardu PLN ke customer, dia akan menjadi bidirectional gitu ya, dari dua arah, dari ekspor import. Nah, ini akan menjadi kompleks di jaringan grid gitu ya. Secara peralatan juga harus diganti dari yang sekarang mungkin masih non directional, secara protection relay-nya, secara power meter-nya gitu ya. Ini juga nantinya juga akan berimbas terhadap stabilitas power quality, tegangan. Nah, ini efek terhadap koneksi DR ketika terhubung ke jaringan listrik. Gitu Pak Edi. Baik, masih Pak Sabar Nababan ya. Jika pembangkit kecil diintegrasikan dengan sistem distribusi, maka perhitungan arus gangguan akan berubah dan akan mengubah sistem proteksi. Bagaimana pendapat Bapak Fikri? Ya, betul Pak. Jadi perhitungan arus gangguan pasti akan berubah. Kenapa? Karena salah satunya mungkin tadi saya lupa share ya. Nah, ini ketika di microgrid atau di terhubung dengan DR dengan jaringan grid, ini kurang lebih sama.
Jadi harus ditentukan terlebih dahulu, harus dihitung terlebih dahulu power system stability check-nya seperti apa, Pak. Ini saat kita desain koneksi DR ke jaringan PLN. Jadi apa sumber DR-nya? Karena berbeda, bisa jadi sumber DR-nya misalnya solar PV. Kemudian di titik lain sumber DR-nya adalah baterai energy storage. Ada lagi sumber DR-nya di sisi lain misalnya solar PV, wind farm gitu ya. Jadi atau dengan sama-sama solar PV tapi beda merek inverter aja bisa jadi beda, Pak. Solar sama-sama solar PV, tipe kapasitas PV terpasang itu bisa jadi beda gitu ya. Jadi perlu dilakukan power system cek secara keseluruhan. Tentu perhitungan arus gangguan juga pastinya berubah, short circuit study gitu ya. Jadi power quality, tegangan, harmonik dan lain-lain ini akan menjadi tentu dilakukan power system study lagi, karena akan berimbas secara stabilitas sistem secara keseluruhan. Itu Pak. Jadi di antaranya setting relay dari yang tadi saya bilang non direksional, ini akan menjadi direksional. Baik, berikutnya dari Pak Muhammad Apriyudi Syahputra. Jika berbicara microgrid ini tidak terbatas masa solar PV dan beban listrik saja. Integrasi microgrid juga sampai mencakup beban panas seperti gas, steam, ataupun hidrogen. Bagaimana sistem monitoring dan kontrol terhadap integrasi beban non-elektrikal ini? Salam, Baik. Apri. Baik Pak Apri, jadi betul Pak. Jadi kalau dilihat sebenarnya, DIR ini tidak hanya berbicara tentang solar PV, Pak. Jadi semua energy resource, baik tadi sumbernya macam-macam gitu ya. Ada baterai, ada wind farm, ada juga tenaga gas, bisa jadi gitu ya, ada diesel, ada hidrogen. Nah, memang kadang-kadang ada beberapa rekan-rekan gitu ya yang pikiran bahwa microgrid itu udah pasti renewable energy. Padahal sebenarnya belum tentu, Pak. Microgrid ini adalah satu sistem tadi pengertiannya interkoneksi antara pembangkitan dan DR atau distributed energy resource dan dengan beban gitu ya. Jadi bisa jadi microgrid ini kalau kita buat misalnya di pulau terpencil, microgridnya adalah misalnya antara PLTD dengan PLTMG gitu ya, yang mana sama-sama sebenarnya masih menggunakan solar atau masih menggunakan gas gitu. Jadi tidak ada bedanya, tapi kita sebut dia sebagai microgrid gitu Pak. Jadi tidak berbicara microgrid tidak terbatas masalah solar PV atau renewable energy. Nah, kemudian bagaimana sistem monitoring dan kontrol terhadap beban non elektrikal? Kalau dari sistem microgridnya sebenarnya di sini lebih ke arah penggunaan energinya, Pak. Jadi kalau untuk sistem proses dari steam, dari hidrogen itu biasanya ada sistem kontrol tersendiri. Jadi di sini microgrid sistemnya lebih fokus pada pada sistem kelistrikannya, gitu. Baik, masih dengan Pak Nababan ya. Bagaimana dengan meteringnya dan sinkronisasinya, Pak Fikri? Baik, metering yang pertama tentu di sini, nah di sini tentu power meternya di setiap arah perlu kita pasangkan power meter yang bisa direksional, bisa dua arah gitu ya. Jadi bukan kayak rumah kita sekarang yang hanya satu arah. Kemudian sinkronisasi tentu ada biasanya ketika masuk jaringan PLN biasanya ada satu sistem sinkron. Ini juga diperlukan sistem izin biasanya gitu ya dengan PLN. Jadi kita misalnya punya solar PV di rumah kita atau di pabrik kita dengan kapasitas besar, nggak bisa asal terhubung ke jaringan PLN. Pertama, memang secara teknikal bisa jadi tegangannya berbeda, gitu ya antara
jaringan PLN, jaringan grid dengan yang dihasilkan dari misalnya dari inverter solar PV. Nah ini tentu ada sistem sinkronisasi atau peralatan sinkronisasi tersendiri. Ini bisa jadi bagian dari sistem microgrid controlnya, Pak. Gitu. Jadi meteringnya harus yang direksional. Kemudian juga untuk sistem sinkronnya tentu harus ada. Ini akan menjadi bagian dari microgrid control. Jadi ketika kita mau connect atau hubungkan jadi dari LNable ke grid gitu ya, menjadi on grid. Nah ini ada sistem tersendiri. Kalau di sini grid protection itu Pak, di mana di sini fungsinya selain proteksi juga melakukan sinkronisasi. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Rio ya. Yang ada 4 pertanyaan. Yang pertama, EMS Schneider apa sudah diaplikasikan di industri life science dan data center? Mohon dimention proyek-proyeknya. Satu persatu aja nih Pak. Baik Pak. Dari Pak Rio, oke baik. Untuk life science kita ada Pak, tapi untuk di Indonesia sebenarnya belum ada, tapi di luar negeri ada untuk energy management system dan juga microgrid system ini. Data center juga sama, beberapa sebenarnya ada data center baru yang dibangun di Indonesia juga, di daerah sekitaran Cikarang, Bekasi. Awal untuk tahap pertama memang masih belum menggunakan sistem microgrid. Nanti infonya ketika tahap 2 mereka akan juga menerapkan green gitu ya, green data center. Jadi ketika green data center ini dia buatkan dulu sistem konsep solar PV-nya, nanti akan menjadi bisa menjadi sistem microgrid tersendiri gitu Pak. Jadi kita dari Schneider sudah ada yang diaplikasikan untuk life science, ini sudah ada di luar negeri, data center juga sudah ada di luar negeri, tapi kalau untuk khusus green data center kita masih dalam tahap proyek ya di salah satu data center di Bekasi. Baik, pertanyaan nomor 2. Mohon diulangi apa saja yang dapat dilakukan AI EMS Schneider ini. Oke, baik Pak. Jadi ini fungsi-fungsinya dari energy management system. Ini sebenarnya ini tidak khusus terhadap produk yang Schneider atau fungsi yang Schneider miliki ya, tapi secara keseluruhan fitur ini yang perlu ada di sistem di jaringan microgrid untuk energy management sistemnya. Jadi misalnya tadi ada remote monitoring dan forecast. Jadi bisa misalnya kita monitor sistem microgrid kita lewat handphone, Pak. Jadi ini bagian dari remote monitoring. Forecast juga bisa tadi terhubung dengan ada artificial intelligence-nya untuk untuk load forecast-nya, bisa juga terhubung ke sistem perakiraan cuaca. Kemudian ada demand charge reduction. Ada demand charge reduction ini tadi ada kemungkinan penalti atau ada charge gitu ya, ada penalti dari PLN. Nah ini kita bisa kurangin dengan penggunaan EMS. Tarif manajemen ini tadi terhubung ke sistem tarifnya PLN yang misalnya kalau sudah ada gitu ya yang fleksibel. Jadi tidak lagi fix tarif. Nah ini terhubung. Jadi setiap jam dia bisa tahu jam tarifnya berapa. Karena tujuannya kan untuk optimisasi biaya tarif billingnya gitu ya. Kemudian self consumption, penggunaan untuk dia sendiri atau ya ini kurang lebih sama dengan off grid preparedness gitu ya. Kemudian juga demand response dan frequency regulation. Jadi demand response ini yang tadi saya jelaskan, ketika ada kemungkinan blackout dari utility, dia sudah bersedia nih untuk mengurangi beban gitu ya, untuk mengurangi beban di sini, atau bebannya tetap tapi kita akan gunakan
kita akan gunakan dari renewable energinya, dari DR yang ada, dari solar PV, dari baterai atau dari energi resource lainnya gitu Pak. Jadi grid prepared dan juga export management dan grid compliance. Jadi ini kurang lebih tadi terhadap fungsi dari MS yang Schneider punya Pak. Baik, pertanyaan nomor 3. Pada paket BMS EcoStructure, microgrid ini termasuk di dalam BMS ini atau terpisah, Pak? Oh, BMS mungkin yang dimaksud BMS Building Management System ya Pak. Jadi BMS itu terpisah Pak dari sistem microgrid ini terpisah dengan sistem BMS. Jadi BMS lebih ke arah building management untuk chiller, untuk lighting dan lain-lain gitu ya di building di dalam kelistrikan dan juga penggunaan energi di dalam building. Tapi kalau microgrid ini lebih ke arah tadi penggunaan energi resource-nya. Jadi ini terpisah. Tapi bisa juga diintegrasikan ketika punya building gitu ya. Misalnya mau punya sistemnya cukup satu. Nggak perlu punya 2 dashboard. Nah, karena sama-sama misalnya dari Schneider ini bisa juga dijadikan satu dashboard untuk keseluruhan sistem BMS dan juga microgrid management sistemnya. Baik, pertanyaan nomor 4. Apakah EMS ini langsung diaplikasikan pada existing aset, equipment, dan lain-lain, atau perlu perombakan aset secara keseluruhan? Oke, sebenarnya ini sama seperti sistem SCADA biasa Pak, EMS juga sama gitu ya. Jadi apapun mereknya, sekarang kan sudah ada standarisasi ya. Misalnya secara komunikasi bisa menggunakan Modbus, protokol, kemudian atau pakai OPC atau pakai lainnya gitu ya. Itu bisa. Jadi existing peralatan equipment misalnya pakai sudah ada mereknya bukan merek Schneider atau merek apapun itu bisa diaplikasikan Pak. Jadi ini vendor agnostik, sistemnya tidak terikat satu merek gitu ya, karena sekarang juga sistem SCADA contohnya dan juga sistem EMS rata-rata secara umum itu biasanya sudah bisa berintegrasi dengan merek lain. Jadi karena sudah ada standarisasi terhadap protokol komunikasi, biasanya kita manfaatkan di sana, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Epri Suhartono. Terhadap power system stability, misal excessive fault, reverse power flows, harmonic system, dan lain-lain, apakah sudah disupport perangkatnya dari Schneider, Pak? Untuk proteksi ini berapa perkiraan biaya perangkat proteksinya? Jadi kalau terkait power system stability ini kami bisa lakukan tadi ya dari tahap study, dari tahap desain juga. Ini bisa dilakukan terhadap konsultasi gitu ya, visibility study termasuk power flow, short circuit, harmonic dan lain-lain, semua studi ini kita bisa lakukan. Kemudian juga untuk peralatannya kita bisa support, termasuk untuk proteksinya atau peralatan dari energy control center ini, microcontroller. Kalau berapa biayanya ini saya tidak bisa jawab ya, karena tergantung nanti spesifikasi yang dibutuhkan seperti apa. Baik, dari chat box sudah nggak ada pertanyaan lagi. Apakah ada yang mau ditanyakan secara langsung? Dipersilakan kalau ada yang mau bertanya langsung dengan mikrofon. Mungkin sambil nunggu, saya bertanya itu dengan SCADA sistem yang digunakan di industri, peralatan-peralatan untuk microgrid ini apa sama atau berbeda? Secara basic sama Pak, secara basicnya sama, cuma ini di customize. Jadi biasanya untuk controller microgrid ini ada beberapa fungsi yang perlu dimiliki
gitu. Jadi kalau untuk SCADA sistem biasa kan misalnya ada untuk SCADA proses industri, ada juga untuk SCADA electricalnya. Nah ini yang microgrid controller ini kita ambil dari SCADA untuk electricalnya, namun dimodifikasi supaya lebih mengarah ke microgrid. Jadi misalnya ada beberapa fungsi power atau energy management service, energy management system yang kalau untuk industri biasa digunakan, tapi untuk di microgrid karena dia lebih ke untuk microgrid, aplikasi microgrid tidak digunakan. Jadi itu Pak. Jadi ada ada beberapa kustomisasi, tapi secara standar yang digunakan misalnya Modbus gitu ya, DNP3, IC 61860, komunikasi ke protection relay, ke PLC, ke RTU dan lain-lain, itu tetap bisa Pak. Baik, jadinya itu software-nya saja atau Software termasuk dan hardware? hardware Pak, software dan hardware. Oh, ini dua-duanya dikustomisasi ya ini ya? Ya betul Pak. Jadi PLC misalnya PLC-nya pun bisa untuk melakukan automatic control. Jadi misalnya kalau PLC biasa kan kita bisa buatkan ladder diagram ya Pak Edi. Jadi ada inputnya apa, nanti outputnya mengerjakan apa gitu. Jadi PLC untuk microgrid controller juga sama. Jadi kita bisa buatkan misalnya ketika blackout, bisa dibuatkan beberapa skema, sebenarnya sudah ada template-nya untuk mempermudah customer gitu ya. Jadi ketika PLN misalnya blackout, putus, padam, nah dia bisa lakukan load sharing, Pak. Jadi beberapa beban ngambil dari misalnya dari baterai gitu ya. Ada juga beban yang ngambil dari solar PV. Nah, itu bisa dilakukan. Atau misalnya kita mau charge baterai atau semuanya dari baterai gitu ya, karena udah malam gak ada sumber energi lain. Nah ini kita bisa lakukan juga otomatisasi, sudah ada template-nya di PLC tersebut. Jadi memang sudah ada template yang dibuatkan di PLC-nya untuk fungsi-fungsi spesifik microgrid itu Pak, aplikasi microgrid. Baik, ini muncul pertanyaan ini dari Pak Erlik Prastyo. Mohon izin Bapak, untuk sistem microgrid ini berbasis IoT atau PLC, Bapak? Ini untuk online-nya dan data book-nya di mana bisa didapatkan online? Baik Pak, jadi ya ini berbasisnya online Pak. Ini karena ini harus terhubung ke internet gitu ya, IoT tentu. Jadi di mana ini terhubung ke internet, nanti mendapatkan data weather forecast, kemudian energi tarif market. Kalau di kita mungkin nggak bisa karena PLN sebenarnya fix gitu kan. Terus juga demand respon. Kemudian ini juga semuanya sistem artificial intelligence tadi untuk melakukan load forecast, weather forecast, ini semua dilakukan di cloud base Pak. Jadi kita ada cloud sistemnya tersendiri. Ini ada yang terhubung. Ini ada satu PC yang terhubung ke internet. Jadi ini sudah ada software untuk energy management sistemnya. Nanti sudah bisa melakukan software energy management system. Jadi ini sudah berbasis IoT Pak. Baik. Ada pertanyaan muncul lagi dari Pak Zul. Selamat sore Pak, saya mau bertanya tentang ICS di microgrid management system. Apa saja yang dilakukan untuk mencegah cyber attack ya? Cyber attack. Oke. Mungkin terhadap cyber security ya Pak. Kalau cyber security ya memang ini mungkin di sini. Jadi ini lebih karena tadi ya, karena kita sudah terhubung ke internet of things. Jadi kalau untuk sistem microgrid yang kecil sebenarnya memang standarnya standar security level 1 itu seperti
username, password itu standar Pak. Nanti ada autentikasi, ada otorisasi. Jadi ada apa? Misalnya ada beberapa user yang mau login gitu ya, yang mau login. Nanti user ini akan dibagi apa terhadap role dia sebagai apa Pak? Ada role-nya misalnya sebagai engineer, ada role-nya sebagai operator, sebagai viewer saja, sebagai manager gitu ya. Nanti setiap orang tersebut akan punya juga otorisasi, ada autentikasi. Jadi username, password sama seperti kita login email atau aplikasi apapun gitu ya. Ada username dan password. Nah ini biasanya untuk sistem microgrid atau sistem automation yang kecil itu cukup Pak, cukup untuk security level 1. Tapi ketika tadi setelah large scale DR, kalau sudah menjadi large scale DR, nah seperti yang tadi saya bilang di sini, nah ini akan menjadi berubah gitu ya. Jadi ini tentu tidak cukup biasanya menggunakan security level 1, tapi sudah berpindah ke SL2. Jadi secara komunikasi dari lapangan gitu ya, dari peralatan misalnya power meter, power quality meter, protection relay dan lain-lain yang terhubung ke sistem SCADA itu menggunakan secure communication misalnya. Ada firewall di sana, ada antivirus di sana, komunikasinya juga sudah secure, tidak lagi hanya Modbus yang transparan biasa gitu ya. Jadi ada yang berbeda di sana untuk cyber security. Jadi kalau untuk small scale biasanya security level 1 cukup standar gitu ya. Tapi kalau untuk large scale baru diperlukan level 2 karena di sini sudah ada utility IT-nya Pak, ada IT di sini. Jadi network terhubung ke jaringan internet untuk mengantisipasi adanya cyber attack. Baik. Ini ada satu lagi muncul dari Pak Erlik Prasetyo. Jadi microgrid ini pengembangan dari Smart Relay Schneider System Cloud ya Bapak? Sebenarnya ini disebut pengembangan bisa juga, cuma karena memang Schneider awalnya kan memang di bidang automation ya Pak, dan juga energy management. Jadi karena trennya ke depan mengarah ke microgrid, kemudian distributed energy resource, makanya kita punya solusi seperti ini Pak. Jadi kita mau yang small scale microgrid dari yang residensial, yang skala industri sampai ke large scale di utility, kita ada solusinya gitu Pak. Jadi memang karena ke depan pasti arahnya seperti ini Pak. Jadi mau nggak mau kita harus ada development gitu Pak Edi. Kalau dari PLC yang paling banyak digunakan untuk ini energy management system atau microgrid system ini apa Pak? Sekarang sebenarnya kita ada beberapa produk Pak Edi, ada yang bisa menggunakan Modicon TM 251, ada yang juga RTU yang biasa dipakai di Exergy range yang biasa dipakai di PLN, khusus untuk PLN. Jadi ada beberapa produk dan sama-sama fleksibel. Jadi nanti tergantung biasanya requirement atau kebutuhan dari spesifikasinya seperti apa. Ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Rio ini. Tintanya kembali untuk cyber security-nya comply ISO 27001-kah dan produk license agreement-nya bisa dimention sedikit, Pak? Oke, untuk cyber security kalau tidak salah IC 62443 Pak. Kalau ISO 27001 saya harus cek lagi. Tapi harusnya sama. Tapi kalau yang standarisasi dipakai itu IC 62443. Jadi terkait cyber security di industri, di utility gitu. Jadi kalau ISO 27001 saya cek kembali, tapi ingat saya harusnya ada juga. Tapi biasanya yang rata-rata dipakai itu IC 62443 untuk cyber security. Kemudian terkait product license agreement, sebenarnya nanti ada beberapa
eksekusi dari tim kami, dari tim Schneider. Jadi apa ada license berupa software, ada hardware juga gitu ya. Mungkin bisa detailnya nanti bisa hubungi saya langsung, Pak Rio ya, bisa hubungi langsung lebih detail mengenai apa namanya license agreement-nya seperti apa gitu Pak. Baik. Adakah pertanyaan lagi ya yang mau disampaikan secara langsung? Oh ini, ya. Boleh minta email dan nomor HP-nya, Pak. Oke, saya mungkin taruh di chat ya Pak, untuk Ya, kontak saya, untuk alamat email. Untuk WA juga silakan. Jadi mungkin ini Pak kontak saya, ada untuk alamat email kantor saya fikri.ferdiana@se.com, alamat email pribadi @gmail.com, nomor HP saya 0856 595 44338, bisa by WA silakan juga Pak kalau untuk diskusi lebih lanjut terkait solusi microgrid ini. baik. Terima kasih ya, Pak Fikri ini sudah memberikan semuanya. Ini kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini 17.2526 ya. Kita akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Fikri Ferdiana Sama-sama Pak Edi yang dan sudah rekan-rekan semuanya. paparan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Informasinya sangat menarik. Ya, ada yang mau kontak, silakan. Nih kalau ada kebutuhan kontak dengan Pak Fikri ya. Terima kasih juga pada Pak Ildiansyah yang juga sudah menyampaikan statement sore hari ini. Terima kasih pada Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang sudah bergabung di acara Knowledge Sharing BK Teknik Sial sore hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, tetap waspada dengan protokol kesehatan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi, terima kasih semuanya. Izin live. Sí.